Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Pusparani, NIM A121211064. Baiklah, sebelum kami membahas materi mengenai sistem pendidikan di Asia Tengah, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Andika Firdaus Hidayat dengan NIM A12121071. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan nomor stambuk A121211063. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andi Ardini dengan NIM A121211056. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM A121211047. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Hayati dengan NIM A121211066. Seperti yang kita ketahui bahwa Asia Tengah memiliki beberapa negara seperti Rusia, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Masing-masing dari negara tersebut memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Ini kami akan membahas lebih detail mengenai sistem pendidikan di negara-negara tersebut. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sistem pendidikan di negara Kazakhstan. Sistem pendidikan di Asia Tengah, khususnya di Kazakhstan, mengalami transformasi signifikan sejak kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tahun 1991. Berikut beberapa gambaran umum tentang sistem pendidikan di Kazakhstan. Yang pertama, pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah di Kazakhstan adalah tahap opsional sebelum pendidikan dasar. Ini meliputi taman kanak-kanak dan taman bermain untuk anak usia 3 hingga 6 tahun. Pendidikan prasekolah bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak untuk memasuki pendidikan dasar. Yang kedua ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Kazakhstan untuk semua anak usia 6 hingga 15 tahun. Tahap ini terdiri dari 2 tingkat, yaitu sekolah dasar rendah selama 4 tahun dan sekolah dasar menengah selama 5 tahun. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi matematika, bahasa Kazakh dan Rusia, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, seni, dan olahraga. Dan yang selanjutnya ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah di Kazakhstan terdiri dari 3 tahun di sekolah menengah atas yang mencakup kelas 10 hingga 12. Siswa dapat memilih program akademik atau program teknis sesuai minat dan ambisi mereka. Program akademik berfokus pada mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Kazakh atau Rusia, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu sosial. Siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan menengah menerima ijazah menengah ke atas. Yang selanjutnya yaitu pendidikan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa dapat melanjutkan studi di perguruan tinggi atau universitas. Kazakhstan memiliki banyak perguruan tinggi dan universitas yang menawarkan berbagai program studi, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, teknik, kedokteran, seni, dan lainnya. Universitas terkemuka di Kazakhstan meliputi Universitas Nasional Kazakhstan, Universitas Teknologi Kazakhstan, dan Universitas Eurasia. Yang selanjutnya bahasa. Bahasa Kazakh adalah bahasa nasional di Kazakhstan, sementara bahasa Rusia juga diakui sebagai bahasa resmi dan digunakan secara luas dalam pendidikan dan administrasi. Dalam sistem pendidikan, bahasa Kazakh dan bahasa Rusia diajarkan sebagai bahasa pelajaran inti. Selain itu, juga program pendidikan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Yang selanjutnya, reformasi pendidikan. Kazakhstan telah melakukan reformasi pendidikan yang signifikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Inisiatif tersebut mencakup pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel, peningkatan pelatihan guru, pengenalan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, dan peningkatan kolaborasi dengan universitas internasional. Itulah tadi mengenai sistem pendidikan yang ada di Kazakhstan. Sekian dan terima kasih. Baik, berikutnya adalah sistem pendidikan di Asia Tengah, termasuk Rusia. Memiliki beberapa karakteristik yang unik. Rusia memiliki tradisi yang pendidikan yang kuat dan sejarah yang panjang. Dalam pengembangan sistem pendidikan yang komprehensif, berikut adalah beberapa informasi tentang sistem pendidikan di Rusia. Pertama, struktur pendidikan Rusia.
Sistem ini terdiri dari tiga tingkatan utama, dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar berlangsung selama 9 tahun, dimulai dari usia 6 hingga 7 tahun. Pendidikan menengah berlangsung selama 3 tahun dan mencakup pendidikan menengah umum atau pendidikan kejuruan. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi universitas. Kedua, kurikulum dan mata pelajaran. Kurikulum pendidikan di Rusia meliputi berbagai mata pelajaran, termasuk matematika, bahasa Rusia, sastra, sejarah, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, seni, olahraga, dan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Kurikulum biasanya didasarkan pada program nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Rusia. Ujian dan evaluasi. Di Rusia, terdapat ujian negara yang disebut Ujian Negara Bersatu atau EG yang dilaksanakan pada akhir pendidikan menengah. EG adalah ujian nasional yang mencakup mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa Rusia, dan bahasa asing. Hasil ujian ini digunakan sebagai faktor penentu untuk masuk ke perguruan tinggi dan universitas. Selanjutnya, pendidikan tinggi. Rusia memiliki sejumlah perguruan tinggi dan universitas terkenal, seperti Universitas Negara Moskow, Universitas Negara St. Petersburg, dan Universitas Negeri Novosibirsk. Perguruan tinggi di Rusia menawarkan berbagai program studi di berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu pengetahuan, teknik, kedokteran, humaniora, seni, dan lain-lain. Selanjutnya, penekanan pada sains dan matematika. Tradisi pendidikan di Rusia memberikan penekanan khusus pada sains dan matematika. Negara ini telah menghasilkan banyak ilmuwan dan peneliti terkenal dalam berbagai disiplin ilmu. Beberapa universitas dan institusi pendidikan tinggi di Rusia memiliki program sains dan matematika yang sangat terkenal dan diakui secara internasional. Sistem pendidikan di Asia Tengah termasuk Uzbekistan mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan negara tersebut dari Uni Soviet pada tahun 1991. Berikut adalah gambaran umum tentang sistem pendidikan di Uzbekistan. Baiklah, yang pertama, pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah di Uzbekistan adalah tahap opsional sebelum pendidikan dasar. Ini mencakup taman kanak-kanak atau kindergarten dan taman bermain atau playgroup. Pendidikan prasekolah bertujuan untuk mempersiapkan anak-anak dalam aspek sosial, kognitif, dan emosional sebelum memasuki pendidikan dasar. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah di Uzbekistan terdiri dari 3 tahun di sekolah menengah atas atau upper secondary school. Siswa dapat memilih program akademik atau program teknis sesuai dengan minat mereka. Program akademik mencakup mata pelajaran seperti matematika, bahasa Uzbek, bahasa asing, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu sosial. Pada akhir pendidikan menengah, siswa mengikuti ujian negara untuk memperoleh ijazah menengah atas. Selanjutnya yaitu pendidikan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa dapat melanjutkan studi mereka di perguruan tinggi atau universitas. Uzbekistan memiliki beberapa perguruan tinggi dan universitas yang menawarkan program sarjana dan pascasarjana dalam berbagai bidang studi. Beberapa universitas terkemuka di Uzbekistan seperti Universitas Nasional Uzbekistan, Universitas Teknik dan Teknologi Namangan, dan Universitas Bahasa Asing Tashkent. Selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa Uzbek adalah bahasa nasional dan bahasa resmi di Uzbekistan. Oleh karena itu, mata pelajaran seperti bahasa Uzbek, sastra Uzbek, dan sejarah Uzbek menjadi bagian dari kurikulum. Namun, bahasa Rusia juga digunakan secara luas di berbagai bidang dan merupakan bahasa kedua yang diajarkan di banyak sekolah. Yang terakhir yaitu reformasi pendidikan. Uzbekistan telah melakukan reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Reformasi ini termasuk pengembangan kurikulum yang lebih inklusif, peningkatan pelatihan guru, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan peningkatan hubungan dengan perguruan tinggi internasional.
Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem pendidikan di Asia Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.